Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi seperti biasa dengan saya Pak CP. Kita lanjutkan dengan pengenalan Microsoft Forms yang ketiga, yaitu mengenal apa itu branching atau pencabangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Microsoft Forms ada banyak sekali fasilitas. Salah satunya adalah branching atau pencabangan. Branching atau pencabangan ini bisa dikondisikan itu pada formulir baru dan pada quiz baru pula, pada new form dan new quiz. Kita tahu bahwa, mengingat kembali ya, untuk formulir baru itu hanya bisa digunakan untuk buat formulir, kuesioner, jajak pendapat, pendataan, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang quiz ini bisa kita gunakan untuk membuat quiz atau soal. Nah, kali ini kita akan menyampaikan berbagi bagaimana menambahkan branching pencabangan pada formulir yang kita buat. Kita sudah membuat formulir, dan asumsinya ada salah satu pendataan siswa yang meminta siswa itu untuk menentukan atau apa istilahnya pada pendataannya itu apakah dia siswa SD negeri, siswa SD swasta atau bukan siswa. Nah, kalau siswa dari SD negeri itu berarti kita minta untuk melanjutkan pendataan, demikian juga yang dari swasta. Tapi kalau yang ternyata yang mengisi bukan siswa SD, karena mungkin ada yang iseng dan sebagainya, maka dia akan kita cabangkan ke cabang-cabang tertentu. Baik, mari kita langsung praktek saja untuk branching atau pencabangan ini. Asumsinya kita sudah punya form yang kita buat, yakni pendataan siswa baru kelas 7. Nah, kita punya 4 bagian, section 1 sampai section 4. Seksi 1 itu data siswa, seksi 2 itu data prestasi, seksi 3 itu data orang tua, dan seksi 4 itu kepuasan pelayanan. Kita ingin pada saat pendataan siswa, ketika status siswa dia menulis bukan siswa SD, maka akan kita cabangkan ya. Untuk pengisian nama, asal SD dan sebagainya, saya kira sudah tidak masalah. Bagaimana proses pencabangan ini? Kita inginkan bila nanti dia itu bukan siswa SD, maka kita inginkan dia tidak mengisi kelanjutan dari nomor 3 status SD, kemudian dilanjutkan nomor 4 dan sebagainya. Tapi kita inginkan supaya kalau nanti pilihannya itu bukan siswa SD, langsung ke section terakhir, kepuasan pelayanan. Jadi tidak perlu mengisi data orang tua, data prestasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik di status SD ini, kemudian kita klik titik 3 dan pilih add branching. Nah, kita pilih add branching. Di sini kalau ada yang memilih negeri, maka kita lanjutkan ke mana? Nah, ke nomor 4 mestinya kayak gitu ya. Kemudian kalau pilih yang swasta juga kita lanjutkan ke nomor 4. Tetapi kalau ada yang pilih bukan siswa SD, maka langsung kita arahkan ke kepuasan pelayanan. Nah, begitu. Sehingga tidak mengganggu data yang ingin kita punyai. Gitu, Bapak Ibu, kita coba praktekkan di sini. Kita ulangi ya, tadi ini branching option, kita coba praktekkan. Misalnya
kita coba Andi asal SD Negeri 1 Parakan. Status SD tentu SD negeri. Maka kalau SD negeri tadi kita cabangkan langsung dia mengerjakan nomor 4. Maka kalau SD negeri berarti dia langsung bisa mengerjakan nomor 4 yaitu NISN misalkan 1 2 3 4 5. Dan seterusnya tempat lahir juga langsung bisa ditulis misalkan nah begitu. Kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Itu bisa. Sekarang kalau misalkan si Andi ini memilih swasta, klik swasta, maka bisa mengisi NISN pula 54321 dan isian-isian berikutnya. Tetapi kalau misalkan nanti misalkan di sini dia milih bukan siswa SD, klik, begitu kita klik, nah langsung tidak ada pilihan nomor 4, langsung next dan langsung menuju ke kepuasan pelayanan. Nah, dipilih itu kemudian di submit. Begitu kira-kira fungsi dari branching atau pencabangan. Hal ini bisa kita pakai untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan kita punya siswa kelas 7, keinginan kita hanya siswa kelas 7. Bagaimana kalau ada yang bukan siswa kelas 7? Masuk ke branching, ke pencabangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat branching ini, dan insya Allah kita lanjutkan ke tutorial berikutnya, yakni pengenalan Microsoft Form yang keempat, koleksi data di form terkoneksi OneDrive. Nah, bagaimana kolaborasi antara form dan OneDrive, suatu data yang otomatis bisa kita masukkan ke OneDrive. Dalam hal ini akan kita berikan contoh, yaitu misalkan kita ingin mengoleksi data soft file dari kakak siswa, kemudian foto siswa, kemudian NISN siswa, dan data-data yang lain yang secara otomatis masuk ke OneDrive kita, sehingga kita tidak perlu meminta siswa untuk mengumpulkan hard file dari data-data yang dia miliki. Terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.